Selamat siang sahabat rumah jaringan, kembali lagi dalam program Rumah Jaringan. Program ini ditunjukkan untuk peserta didik SMK, khususnya untuk peserta didik jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Hari ini kita akan belajar tentang pengenalan jaringan LAN, MAN, dan juga WAN. Apa itu jaringan MAN, WAN, dan WAN? Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan materi hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Arifin. Selamat siang anak-anak sekalian, semoga semuanya masih tetap semangat untuk mengikuti penjelasan materi pada hari ini. Pada siang hari ini kita akan belajar tentang pengenalan jaringan LAN, MAN, dan WAN. Oke anak-anak, kita mulai dengan pengertian LAN. LAN adalah kependekan dari Local Area Network, adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Artinya, jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana. Dalam jaringan LAN, biasanya ditemukan kabel UTP, hub, switch, maupun router. Contoh dari jaringan ini adalah komputer-komputer di sekolah, perusahaan, atau warung internet. Jaringan pada area yang terbatas tersebut biasanya disebut jaringan LAN. Sebagai jaringan dengan area lokal atau LAN mempunyai beberapa karakteristik yang mudah untuk diidentifikasi. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, tidak menggunakan jaringan telekomunikasi dari operator tambahan. Yang kedua, jaringan LAN biasanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, administrasi pada jaringan LAN dilakukan melalui administrasi lokal. Yang keempat, di dalam jaringan LAN biasanya terdapat satu komputer yang berfungsi sebagai server yang bertugas untuk mengatur sistem agar berjalan dengan normal. Tadi adalah penjelasan tentang jaringan LAN. Mari kita lanjut ke pengertian jaringan MAN. MAN atau Metropolitan Area Network adalah suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari LAN. Jaringan MAN merupakan gabungan beberapa jaringan LAN yang mana menjangkau hingga 10 sampai dengan 50 km. Jaringan MAN cocok dipakai untuk membangun jaringan antar perkantoran atau instansi yang masih dalam satu kota. Biasanya, MAN dipakai untuk menghubungkan beberapa lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN digunakan karena kecepatan transfer data yang dinilai tinggi dan proses instalasi yang tidak terlalu rumit. Di dalam MAN dibutuhkan operator telekomunikasi yang akan menjadi penghubung antar jaringan komputer. MAN sendiri mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, meliputi area yang lebih luas dari LAN, yakni 10 sampai 50 km. Yang kedua, sebuah jaringan MAN umumnya tidak dimiliki oleh organisasi. MAN umumnya dimiliki oleh salah satu konsorsium pengguna atau oleh pengguna layanan jaringan yang menyediakan pelayanan kepada pengguna. Yang ketiga, MAN bertindak sebagai jaringan berkecepatan tinggi sehingga memungkinkan untuk berbagai sumber daya daerah. Hal ini pun sering digunakan untuk menyediakan koneksi bersama. Ya anak-anak, kita sudah mengetahui apa itu jaringan LAN dan MAN. Sekarang kita lanjut ke jaringan WAN. WAN atau Wide Area Network adalah jaringan komputer yang cakupannya luas dan dapat mencapai satu negara, bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Membangun jaringan WAN membutuhkan kabel serat optik atau fiber optik kabel telepon, atau bisa juga menggunakan satelit. Oleh karena jangkauannya yang luas, membuat WAN memerlukan biaya yang sangat besar. WAN mempunyai transmisi kecepatan mulai dari 2 megabit per sekon, 34 megabit per sekon, 45 megabit per sekon, 155 megabit per sekon, 625 megabit per sekon, dan bahkan lebih. Faktor yang menjadi pengaruh desain dan performa jaringan ini
ada pada siklus komunikasi semacam jaringan telepon atau satelit. Jaringan WAN mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, umumnya digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang tidak dapat dihubungkan melalui jaringan LAN maupun MAN. Hal ini membuat WAN dapat digunakan secara luas. Area jangkauan WAN sangat luas, oleh karena itu biasanya dalam WAN akan melibatkan operator telekomunikasi yang tujuannya adalah agar perangkat-perangkat dalam jaringan WAN dapat melakukan komunikasi satu sama lain. Yang ketiga, jaringan WAN dapat melakukan pertukaran paket data atau frame antar router dan switch dan jaringan LAN yang sudah dibangun. Yang keempat, jaringan WAN bekerja pada layer fisik dan pada layer data link dari OSI layer. Oke anak-anak, kita telah memahami apa itu LAN, MAN, dan WAN. Semoga dapat memahami materi kita pada siang hari ini. Nah, kita barusan telah mendengarkan penjelasan materi hari ini yang telah disampaikan oleh Bapak Arifin. Semoga penjelasan materi hari ini dapat dipahami dan dimengerti oleh seluruh sahabat rumah jaringan. Terima kasih Bapak Arifin atas penjelasan materi hari ini. Oke sahabat rumah jaringan, kita sudahi pertemuan kita hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan dengan materi lain. Salam rumah jaringan.